Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Pratiwi. Kita kembali lagi dan berjumpa lagi di tugas-tugas sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas tugas ketiga. Ya, dengan soal pada masa pandemi COVID-19, orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas merupakan kelompok yang rentan untuk keparahan penyakit COVID hingga menyebabkan kematian. Nah, memang dunia tengah bergelut melawan pandemi virus corona baru COVID-19 yang makin mengkhawatirkan. Hasil studi ilmuwan menemukan beberapa kelompok usia lebih rentan pada COVID-19. Orang-orang berusia 50 tahun ke atas adalah kelompok yang paling rentan terhadap virus corona COVID-19. Karena data dari sekitar 70.000 kasus positif di Tiongkok menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang paling membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sebuah studi yang digadang-gadang sebagai analisis paling komprehensif soal usia dan kerentanan dalam wabah COVID-19 menunjukkan bahwa tingkat kematian penderita COVID-19 mencapai 1,38%. Tetapi, pada kelompok usia di bawah 10 tahun, tingkat kematian turun drastis sampai 0,00016% dan melonjak mencapai 7,8% di pasien berusia 80 tahun ke atas. Studi yang diterbitkan di jurnal Lancet Infectious Diseases seperti dilansir The Guardian pada hari Senin tanggal 30 bulan 3 2020 juga menunjukkan hanya 0,04% orang dari kelompok usia 10-19 tahun yang perlu dirawat di rumah sakit karena COVID-19, tapi 18% orang di atas 80 tahun sangat memerlukan pertolongan di rumah sakit. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini membuat banyak masyarakat harus sementara waktu bertahan dan berdiam diri di dalam rumahnya masing-masing. Tinggal di rumah menjadi salah satu poin utama yang diinstruksikan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk meminimalisir penularan virus corona. Namun, melakukan segala aktivitas di dalam rumah terkadang menjadi kondisi yang sangat membosankan, apalagi jika dilakukan dalam waktu yang lama. Seperti saat ini, orang yang masih muda dan sehat bisa mengalami kebosanan dan kejenuhan itu. Lalu bagaimana dengan mereka yang masuk dalam kelompok rentan terhadap COVID-19 atau yang di umur di atas 50 tahun? Misalnya para lansia berusia di atas 70 tahun dan orang yang memiliki penyakit bawaan. Aturan isolasi yang menimpa mereka bisa jadi lebih ketat daripada orang-orang pada umumnya. Untuk itu, dilansir dari Independen pada tanggal 9 bulan 4 2020, terdapat sejumlah tips yang bisa dilakukan untuk membantu satu sama lain, terutama kelompok rentan, agar tetap sehat secara fisik dan mental. Berikut upaya untuk meminimalisir pada usia 50 tahun ke atas. Yang pertama, semua kebutuhan terpenuhi. Tips pertama yang harus dilakukan adalah memberikan semua kebutuhan orang-orang yang masuk dalam kelompok rentan COVID-19 harus terpenuhi. Tidak hanya anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, namun juga para tetangga yang mungkin juga dalam keadaan yang sama. Yang kedua, dorong gunakan metode komunikasi digital di tengah imbauan untuk mengurangi interaksi secara langsung dengan orang-orang. Komunikasi secara digital sangat mungkin dijalankan di tengah pandemi ini. Melalui komunikasi daring, kita bisa menguatkan satu sama lain terhubung dan membagi informasi penting. Yang ketiga, dorong untuk beraktivitas dan bergerak. Isolasi penuh di dalam ruangan bisa jadi menurunkan tingkat gerak para lansia dan orang-orang yang masuk dalam kelompok rentan. Selain bisa berpengaruh pada kesehatan fisik, hal ini juga bisa jadi berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Yang keempat itu luangkan waktu Anda mereka yang berusia di bawah 70 tahun, memiliki kondisi kesehatan yang baik dan tidak menunjukkan gejala COVID-19, tidak diminta untuk menjalani isolasi total di dalam rumah. Artinya, mereka masih tetap diperbolehkan untuk keluar rumah untuk melakukan keperluan tertentu yang mendesak, seperti bekerja, belanja, atau mengakses layanan media. Berbeda halnya dengan kalangan yang lebih rentan terhadap COVID-19. Mereka sepenuhnya harus berada dalam rumah selama masa karantina. Ini agar mereka terhindar dari infeksi yang mungkin saja terjadi dengan mudah di luar. Yang kelima,
berikan makanan dan produk kebersihan selanjutnya. Anda juga bisa memberikan bantuan atau donasi dalam berbagai bentuk barang seperti makanan, alat atau produk kebersihan, vitamin, dan sebagainya. Semua bantuan yang diberikan kepada para lansia dan orang-orang dengan penyakit bawaan dapat membuat mereka tetap berada di dalam rumah dan tidak terbebani untuk mencari di tempat lain atau bekerja keluar rumah demi mendapatkan barang-barang tersebut. Hal ini dikarenakan banyak supermarket atau toko yang kehabisan sejumlah barang tertentu akibat adanya panic buying di tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi. Yang keenam, jangan sebarkan panik secara online. Terakhir adalah tidak menyebarkan kepanikan kepada mereka yang termaksud dalam kalangan yang memiliki resiko lebih besar terhadap serangan COVID-19, terutama kepanikan. Kepanikan yang disebarkan secara online, disadari atau tidak, kondisi pembatasan dan isolasi yang diberlakukan banyak negara saat ini membuat sebagian besar kegiatan dilakukan secara online dan digital. Jadi jangan mudah menyebarluaskan informasi yang belum diketahui kebenarannya, baik melalui media sosial atau melalui aplikasi perpesanan. Sebaliknya, sebarkan informasi positif, bantuan, jalan keluar, atau saran-saran yang memang akan membantu mereka mendapatkan hari-hari yang lebih positif. Panduan keamanan COVID-19 untuk lansia tidak jauh berbeda. Pemerintah Indonesia melalui laman COVID-19 Go ID juga memberikan tips-tips yang sama untuk menjaga mereka para lansia selama menjalani isolasi diri di rumah. Nah, sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan dan kelebihan, itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.